Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Alvina Ahyu akan menjelaskan kelanjutan dari materi estimasi interval mengenai rasio variansi dan selisih proporsi. Sebelum memulai, bisa kita ulas sedikit mengenai materi sebelumnya tentang estimasi interval, mengenai definisi interval konfidensi atau selang kepercayaan, yang mana jika θ 1 caping dan θ 2 caping adalah nilai dari variabel acak θ 1 dan θ 2, sehingga peluang dari θ yang terletak di antara θ 1 dan θ 2 sama dengan 1 min alfa, yang dengan θ 1 caping sebagai nilai dari θ 1 dan θ 2 caping sebagai nilai dari θ 2, maka θ yang terletak di antara θ 1 caping dan θ 2 caping merupakan 1 min alfa 100% interval konfidensi untuk θ. Dan peluang 1 min alfa itu bisa disebut sebagai tingkat kepercayaan. Nilai yang diobservasi yaitu θ 1 caping dan θ 2 caping yang disebut sebagai lower and upper confidence limits, yang mana θ 1 caping adalah lower dan θ 2 caping adalah upper confidence limit. Langsung saja kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu rasio variansi. Interval konfidensi rasio variansi. Bila S1 kuadrat dan S2 kuadrat masing-masing adalah variansi sampel acak bebas berukuran N1 dan N2 yang diambil dari populasi normal dengan variansi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat, maka penduga titik bagi rasio sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat, dan selang kepercayaannya 1 min alfa 100% bagi sigma 1 per sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, yaitu terletak di antara S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan 1 per F alfa per 2 dengan derajat bebas V1 dan V2 serta S1 kuadrat per S2 kuadrat dikalikan F alfa per 2 dengan derajat bebas V2 dan V1 dengan F alfa per 2 dengan derajat bebas F2 dan F1 adalah nilai F untuk derajat bebas V1 dan V2 yang luas daerah di sebelah kanannya sebesar alfa per 2. Lalu ada contoh, dua sampel acak masing-masing bernilai 25 dan 16 diambil dari dua populasi yang menyebar normal. Sampel acak pertama mempunyai nilai rata-rata X1 X bar 1 sama dengan 82 dengan simpangan baku S1 8, dan sampel acak kedua mempunyai nilai rata-rata X bar 2 sama dengan 78 dengan simpangan baku S2 7. Tentukan interval konfidensi 98% bagi rasio variansi populasi pertama dan kedua. Diketahui pada soal nilai N1 sama dengan 25 dan N2 sama dengan 16. Jadi dapat kita cari nilai derajat bebas dari V1 dan V2 dengan V1 sama dengan 25 dikurang 1 yaitu 24, dan V2 sama dengan 16 dikurang 1 sama dengan 15. Dan diketahui pula simpangan baku atau S1 yaitu 8, maka dapat kita cari nilai variansinya atau S1 kuadrat yaitu 64, dan juga nilai S2 nya yaitu 7, sehingga variansinya atau S2 kuadratnya 49. Lalu pada soal dikatakan interval konfidensi 98%. Jadi dapat kita cari 1 min alfanya yaitu tadi 98% atau 0,98. Jadi nilai alfanya yaitu 0,02 dan alfa per 2 nya sama dengan 0,01, sehingga nilai F 0,01 dengan derajat bebas 24 dan 15 dapat kita cari pada tabel F dengan alfa 0,01 yaitu 3,29,
dan nilai F 0,01 dengan derajat bebas 15 dan 24 yaitu 2,89. Sehingga dari yang sudah diketahui atas, kita masukkan pada rumus yang ada pada depan tadi, sehingga diperoleh sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat terletak di antara 0,397 dan 3775. Jadi interval konfidensi 98% bagi rasio variansi populasi pertama dan kedua yaitu antara 0,397 dan 3775. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu selisih proporsi. Interval konfidensi selisih 2 proporsi. Bila P1 dan P2 masing-masing adalah proporsi keberhasilan dalam sampel acak berdistribusi binomial yang berukuran N1 dan N2, serta X1 dan X2 yang merupakan banyaknya sukses dalam sampel, maka penduga titik bagi selisih antara kedua proporsi populasi P1 min P2 adalah P1 caping dikurang P2 caping sama dengan X1 per N1 dikurang X2 per N2, di mana P1 caping yaitu X1 min N1 dan P2 caping yaitu X2 per N2, dengan nilai Z sama dengan P1 caping dikurang P2 caping dalam kurung dikurang P1 dikurang P2 per akar P1 caping dikali Q1 caping per N1 ditambah P2 caping dikali Q2 caping per N2 yang mana mendekati distribusi normal 0,1 dengan Q caping sama dengan 1 min P caping. Sedangkan selang kepercayaan 1 min alfa 100% bagi P1 min P2 untuk selang yaitu ada di antara P1 caping min P2 caping dalam dikurang Z alfa per 2 dikali akar P1 caping Q1 caping per N1 ditambah P2 caping Q2 caping per N2 dan P1 caping dikurang P2 caping dikurungkan ditambah Z alfa per 2 dikali akar P1 caping Q1 caping per N1 plus P2 caping Q2 caping per N2. Jangan lupakan tadi nilai Q-nya yaitu 1 min P, jadi bisa dimasukkan saja. Terus selanjutnya ada contoh soal yaitu dari 120 nasabah Bank Jatim diketahui 60 diantaranya memiliki tabungan giro. Sedangkan untuk Bank BNI, 45 dari 120 nasabahnya memiliki tabungan giro. Buatlah interval konfidensi 90% bagi selisih proporsi nasabah pemilik tabungan giro kedua bank. Diketahui pada soal yaitu X1-nya 60, X2-nya 45, dengan N1 sama dengan N2 yaitu 120. Jadi dapat kita cari nilai dari P1 caping sama dengan X1 per N1 yaitu 60 per 120, jadi dapat 0,5. Lalu nilai P2 caping dari X2 per N2 yaitu 45 per 120 didapat 0,375. Lalu dapat cari pula nilai P1 caping dikurang P2 caping sama dengan 0,125 dan nilai 1 min P1 caping sama dengan 0,5, 1 min P2 caping sama dengan 0,625. Lalu diketahui di soal interval konfidensi 90%, jadi nilai 1 min alfa sama dengan 0,90 sehingga didapat alfa sama dengan 0,10. Alfa per 2 jadinya adalah 0,05 dengan menggunakan tabel Z yang luas di bawah kurva normal baku. Itu didapat nilai Z dengan alfa 0,05 yaitu 1,645. Lalu dari semua yang kita ketahui tadi dapat kita masukkan pada rumus P1 caping min P2 caping dikurang Z alfa per 2 akar P1 caping dikali 1 min P1 caping
per N1 ditambah P2 caping per 1 min P2 caping per N2 dan P1 caping dikurang P2 caping ditambah Z alfa per 2 akar P1 dikali 1 min P1 caping per N1 ditambah P2 caping dikali 1 min P2 caping per N2. Masukkan semua yang diketahui sehingga didapat nilai P1 min P2 terletak di antara 0,021 dan 0,228. Jadi dengan tingkat keyakinan 90%, selisih proporsi antara nasabah pemilik tabungan giro antara Bank Jatim dan Bank BNI berkisar antara 0,021 sampai 0,228. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.